Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah metode numerik bersama saya Fitria Zana Kumala, di mana ini adalah bagian kedua dari pertemuan ke-7 yang akan membahas materi tentang solusi persamaan nonlinier, di mana di sini metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier adalah metode sekant. Kita ingat bahwa metode terbuka yang akan kita bahas dalam perkuliahan metode numerik ada 3, yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Untuk metode iterasi titik tetap dan metode Newton-Raphson telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan fokus pada metode sekant untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Prosedur iterasi metode Newton-Raphson ini memerlukan perhitungan turunan fungsi, yaitu f aksen x. Kita ingat bahwa dalam iterasi Newton-Raphson ketika kita akan mencari nilai x r plus 1, ini dicari dengan rumus xr yang dikurangi dengan f xr lalu dibagi dengan f aksen xr. Nah, terlihat di sini dalam penyebutnya yaitu ada f aksen xr, artinya kita memerlukan turunan dari fungsi f yaitu f aksen. Kita ingat bahwa tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya, terutama untuk fungsi-fungsi yang rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Modifikasi dari metode Newton-Raphson ini dinamakan sebagai metode sekant. Jadi, apabila metode Newton-Raphson ini memerlukan f aksen yang merupakan turunan pertama dari fungsi f, maka di metode sekant ini kita tidak memerlukan fungsi f aksen. Karena di sini untuk menanggulangi fungsi-fungsi yang susah untuk dicari turunannya. Rumus iterasi metode sekant adalah sebagai berikut, yaitu di sini nilai x pada saat iterasi ke r plus 1 ini sama dengan nilai x pada saat iterasi ke r dikurangi dengan nilai fungsi f di titik xr yang dikalikan dengan xr dikurangi xr dikurangi 1 dibagi dengan nilai fungsi f di titik xr dikurangi dengan nilai fungsi f di titik xr dikurangi 1. Iterasi ini akan kita hentikan jika harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr ini kurang dari epsilon, atau bisa juga di sini digunakan harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr dibagi dengan xr plus 1 ini kurang dari delta, di mana epsilon dan delta ini sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Kita lihat di sini contoh soalnya, hitunglah akar dari fx sama dengan e pangkat x min 2 dengan metode sekant dengan epsilonnya adalah 0,000001 dan tebakan awal akar yaitu x0-nya adalah 10 dan x1-nya adalah 9. Terlihat di sini ya, jika kita menggunakan metode Newton-Raphson maka hanya x0 saja yang dibutuhkan, akan tetapi dengan menggunakan metode sekant maka ada dua tebakan awal akar yaitu x0 dan x1. Di sini kita lihat penyelesaiannya, carilah akar dari persamaan ini ya, e pangkat x min 2 ini dengan metode sekant dengan epsilonnya adalah 0,000001 di mana x0-nya adalah 10 dan x1-nya adalah 9. Kita ingat bahwa rumus untuk mencari xr plus 1 dengan menggunakan metode sekant adalah xr dikurangi fxr dikalikan dengan xr dikurangi xr dikurangi 1 dibagi dengan fxr dikurangi fxr dikurangi 1. Kita akan buat tabel agar iterasi kita lebih mudah dan sistematis. Terlihat di sini kolom pertama adalah r, kolom kedua adalah nilai x pada saat iterasi ke r. Lalu yang ketiga di sini nilai fungsi f di titik xr, dan yang terakhir di sini adalah harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr. Kita ingat di sini iterasi yang akan kita lakukan ini akan kita hentikan ketika harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr ini sudah kurang dari epsilon.
Kita lihat di sini pada saat R sama dengan 0, maka nilai X0-nya adalah sama dengan 10. Ini sesuai dengan yang diketahui ya, bahwa X0-nya adalah 10. Dan ketika X0 sama dengan 10, maka kita bisa cari nilai fungsi F di titik 10. Berarti kita cari F10, yaitu E pangkat 10 dikurangi dengan 10 lalu dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 22.014,465795. Ingat di sini karena ini masih iterasi ketika R sama dengan 0, tentu saja di sini harga mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR ini sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, ketika R sama dengan 1, diketahui pula di soal ya bahwa X1-nya adalah sama dengan 9. Ketika X1-nya sama dengan 9, maka kita bisa cari F9, yaitu E pangkat 9 dikurangi 9 dikurangi 2. Hasilnya adalah 8092,083928. Kita lihat di sini untuk nilai harga mutlak dari X1 dikurangi dengan X0. Ini kita isi di sini ya. Yaitu di sini kita bisa hitung X1-nya adalah 9, sementara X0-nya adalah 10. Yaitu harga mutlak dari negatif 1, hasilnya adalah 1 ya. Sehingga di sini kita tulis 1. Karena 1 ini masih lebih besar daripada epsilon, maka kita lanjutkan iterasinya. Ketika R-nya sama dengan 2, di sini kita bisa cari X2 ini rumusnya adalah X1 dikurangi dengan Fx1 yang dikalikan dengan X1 dikurangi X0 dibagi dengan Fx1 dikurangi dengan Fx0. Tinggal kita substitusi saja X1-nya ini adalah 9 lalu dikurangi Fx1, ini sudah diketahui ya, yaitu 8092,083928, lalu X1-nya adalah 9, X0-nya adalah 10, lalu Fx1-nya tadi adalah 8092,083928 dikurangi dengan Fx0 adalah 22.014,465795. Kemudian di sini bisa kita cari ya harga mutlak dari X2 dikurangi X1, harga mutlak dari 8,418772 dikurangi dengan 9 ya, yaitu negatif 0,581228. Ini harga mutlak ya, maka hasilnya adalah 0,581228. Karena harga mutlak ini masih lebih besar daripada epsilon, maka iterasi akan kita lanjutkan ketika R sama dengan 3. Di sini tinggal kita substitusikan saja ya. Untuk mencari nilai X3 ini sama dengan X2 dikurangi Fx2 dikalikan dengan X2 dikurangi dengan X1, lalu kita bagi dengan Fx2 dikurangi dengan Fx1. Tinggal disubstitusi saja masing-masing nilai X2, Fx2, X2, X1 dan Fx1 yang ada pada rumus, sehingga nantinya dihasilkan X3-nya adalah 7,682967. Dan setelah diketahui nilai X3, maka bisa dicari di sini Fx3-nya ya. Berarti tinggal disubstitusi saja E pangkat 7,682967 dikurangi dengan 7,682967 dikurangi 2 ya. Kita substitusikan di kolom ketiga baris ke-5 ini ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 2161,367759. Untuk harga mutlak dari X3 dikurangi X2 ini bisa dicari ya. Hasilnya adalah 0,735805. Proses iterasi akan terus dijalankan ya, karena harga mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR ini terlihat
masih lebih dari epsilon, sehingga iterasi akan terus kita lakukan ya sampai pada akhirnya. Kita perhatikan di sini untuk iterasi ke 20 ya, ketika R-nya sama dengan 19, di sini ternyata harga mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR ini masih belum kurang dari epsilon ya. Ini masih sama dengan epsilon, sehingga kita lanjutkan di sini ketika R-nya sama dengan 20, maka akan didapatkan harga mutlak dari X20 dikurangi X19 ini sudah 0 ya. Artinya ini sudah kurang dari epsilon. Nah, karena harga mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR ini sudah kurang dari epsilon, artinya iterasi sudah dapat kita hentikan, sehingga kita dapatkan akar hampirannya, yaitu nilai X pada saat iterasi tersebut dihentikan. Sehingga di sini kesimpulannya, akar dari persamaan E pangkat X dikurangi 2 adalah 1,146193. Ini tadi pencariannya adalah dengan metode secant, dengan epsilonnya adalah 0,000001, dengan tebakan awal X0-nya adalah 10 dan X1-nya adalah 9 ya. Jadi di sini agar diperoleh akar hampiran dengan tadi harga mutlak dari XR plus 1 dikurangi XR yang kurang dari epsilon, ini dibutuhkan iterasi sebanyak 21 iterasi ya, sampai R-nya ini sama dengan 20 ya. Berarti total ada 21 iterasi dari R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan 20, sehingga diperoleh akar hampiran X sama dengan 1,146193 ini. Jadi silahkan dipahami betul-betul ya ini prosedur iterasi dengan menggunakan metode secant ini. Yang perlu dipahami adalah untuk mencari nilai XR plus 1 tadi rumusnya adalah XR kita kurangi dengan FXR dikalikan dengan XR dikurangi XR dikurangi 1 lalu dibagi dengan FXR yang dikurangi dengan FXR dikurangi 1. Nah, ini harus benar-benar dipahami agar nanti proses iterasinya itu dapat berjalan dengan lancar ya dan benar sesuai dengan ketentuan dari metode secant ini. Sekian bagian kedua dari pertemuan 17 ini yang membahas tentang metode secant untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.